Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Nah, hari ini kita membahas materi 5 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, materi 4 sebelumnya kita sudah membahas setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, Indonesia sudah memiliki sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, layaknya sebuah negara, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh negara Indonesia. Yang pertama itu adalah wilayah, yang kedua itu Indonesia memiliki rakyat, dan yang ketiga Indonesia memiliki pemerintahan. Nah, wilayah, rakyat, dan pemerintahan itu adalah secara de facto Indonesia sudah memiliki persyaratan sebagai satu negara yang merdeka. Nah, kemudian yang keempat itu adanya pengakuan dari negara lain, itu baik secara de facto dan secara de jure. Nah, secara de facto itu adalah bahwa negara Indonesia secara fakta, Indonesia sudah memenuhi persyaratan, Indonesia sudah memiliki wilayah, Indonesia sudah memiliki rakyat, Indonesia sudah memiliki pemerintahan. Dan yang ketiga, Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dari dunia internasional. Kemudian, bagaimana upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sekutu memerintahkan kepada Jepang untuk melaksanakan status quo di Indonesia. Nah, status quo itu artinya memastikan keadaan, kondisi tetap, tidak ada perubahan kendati pun telah terjadi perubahan secara nyata, yaitu kekalahan Jepang terhadap negara blok Sekutu. Awal tahun 1945, Sekutu atau pasukan Amerika memusatkan pendudukannya ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada sebuah badan yang disebut dengan SEAD atau Southeast Asia Command atau Komando untuk Asia Tenggara di bawah pemimpinan negara Inggris. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAD tiba di Jakarta dan pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies atau pasukan sekutu Hindia Belanda yang dikomandoi oleh negara Inggris. Pasukan AFNI ini dipusatkan di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa. Sedangkan daerah lainnya, terutama wilayah bagian timur, itu diserahkan kepada negara Australia. Nah, tugas AFNI ini kalau kita perhatikan, menerima penyerahan Jepang atas wilayah Indonesia, membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari negara Eropa, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, kemudian menegakkan dan memelihara kondisi damai di Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan sivil Nica, dan mencari informasi tentang penjahat Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada negara blok Sekutu. Awalnya, kedatangan AFNI ini atau Sekutu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, pasukan Sekutu Inggris ini membawa serta pasukan Nica atau Netherlands Indies Field Administration atau otoritas resmi semi-militer Belanda di bawah Sekutu yang mayoritas adalah orang Belanda yang bertugas mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia Belanda pasca kekalahan Jepang. Nah, kedatangan Nica yang membonceng Sekutu membuat rakyat dan pejuang Indonesia yakin bahwa Belanda berniat kembali menduduki dan mengambil alih kekuasaan di Indonesia, serta kecurigaan Indonesia yang semakin nyata setelah Nica mempersenjatai kembali bekas anggota KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau tentara Belanda yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang. Bahkan, tujuan AFNI itu menyimpang dari misi awalnya dan tindakan-tindakan tentara Sekutu sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati kedaulatan Indonesia, dan kondisi ini memicu terjadinya perlawanan dan pertempuran di berbagai daerah di Indonesia untuk menegakkan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia pasca kemerdekaan harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan Indonesia, baik dari dalam terutama menghadapi negara Belanda, dan juga adanya ancaman dari dalam, terutama ada beberapa daerah-daerah yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga beberapa daerah-daerah tersebut itu ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Nah, ini kita perhatikan di sini dibagi dua, terutama untuk mempertahankan kemerdekaan menghadapi negara Belanda. Indonesia menghadapi dengan perjuangan secara fisik atau mengangkat senjata,
Dan yang kedua, itu perjuangan yang dilakukan dengan cara diplomasi atau dengan mencari mendapatkan kesepakatan dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda dan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan terhadap dunia internasional termasuk Dewan Keamanan PBB untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini bisa kita perhatikan pertempuran-pertempuran memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini ada pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Merah Putih Manado, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana Bali, dan peristiwa Westerling Makassar. Nah, pertempuran-pertempuran di beberapa daerah ini tentunya dipicu dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekutu dan tentara Nica Belanda yang merugikan dan tidak mengakui kedaulatan atau tidak menghormati kedaulatan beberapa daerah-daerah di Indonesia. Nah, tentunya pasca kemerdekaan Indonesia, Indonesia masih dalam proses penataan kemerdekaan dalam segala bidang. Nah, Indonesia juga kalau menghadapi negara Belanda dengan kekuatan senjata, tentunya kita dari keadaan senjata itu belum memadai. Nah, sehingga mulai dilakukan itu penyelesaian masalah Indonesia dengan cara diplomasi. Nah, di sini ada beberapa kita lihat diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Itu ada diawali dari perundingan Linggadjati, kemudian Komisi Tiga Negara, kemudian Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyang, kemudian Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar, dan sampai penyerahan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, artinya dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 sampai dengan perundingan KMB, Konferensi Meja Bundar, bagaimana Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional bahwa negara Indonesia untuk membuktikan bahwa negara Indonesia sudah berdiri menjadi negara yang merdeka, tidak lagi di bawah daerah kekuasaan atau jajahan negara manapun, baik itu Jepang ataupun negara Belanda. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti jika ada yang belum dipahami atau belum jelas, silahkan ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan, Ibu berikan kesempatan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih.